Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang para sahabat IDI Batam. Jumpa lagi dalam podcast IDI Batam. Pada hari ini kita akan membahas yang mengenai visi dan misi calon ketua IDI Batam periode 2022-2025. Di hadapan saya sudah hadir Dr. Zaini Saragih. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dokter. Untuk pertama kalinya, Dok, mungkin saya akan perkenalkan dulu ya. Dokter memperkenalkan diri dokter ya, latar belakang keluarga, kemudian pendidikan, organisasi, dan juga pengalaman kerja dokter. Sebagian besar teman kita mungkin sudah mengenal dokter ya, tapi mungkin sebagian besar juga belum. Jadi tujuan podcast ini juga supaya mereka bisa lebih mengenal dokter, bagaimana latar belakang dokter seperti yang saya sebutkan di atas. Ya, silakan, Dok, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Dr. Wadi atas kesempatannya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya akan memberikan sumbangsi pantun pembuka. Kue manis di atas tangan, tanam indah hadiah ragu. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Zaini Ahmadi Saragih. Istri saya Dr. Trismawati SPUG. Saya mempunyai 2 anak, satu Jifael dari Reva Saragih, laki-laki, yang kedua laki-laki juga, Dok, Jafal Baladewa Saragih. Saat ini saya sedang mengambil S2 Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Saya adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Pada saat ini saya bekerja di Klinik Medilab, Kimia Farma, dan Klinik Memorial Sagulo. Adapun organisasi yang saya gelutin hingga saat ini, saya sebagai ketua cabang PDUI Kepri dari tahun 2016 hingga saat ini, ketua bidang organisasi dan kerjasama IDI Kepri tahun 2020 sampai tahun 2023, ketua bidang pengembangan SDM Asdin Kepri tahun 2018 sampai tahun 2023, ketua bidang kesehatan olahraga ESI Kepri tahun 2020 hingga tahun 2024, ketua bidang organisasi Asprin Batam 2018 sampai 2023, ketua alumni FK WISU cabang Kepri tahun 2016 hingga tahun 2017, anggota BP BHP 2A IDI Batam 2015 sampai 2018, dan yang terakhir jabatan saya Dokter Binda Kepri dari tahun 2021 hingga sampai saat ini masih menjabat. Dokter Binda itu apa, Dok, ya? Dokter Badan Intelijen Negara Kepri. Ya. Itu adalah riwayat organisasi saya. Ya, makasih Dokter Zaini ya atas perkenalannya. Dengan harapan ya, kita berharap nanti semua sahabat IDI Batam bisa lebih mengenali lebih dekat ya Dokter Zaini. Ya, luar biasa Dokter Zaini ya. Baiklah, selanjutnya ya, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke laut mencari ketam, pergi ke kebun memetik pepaya. Mari kita simak visi dan misi calon ketua IDI Batam dengan harapan semoga IDI Batam kedepannya semakin berjaya ya. Baik, Dok, mungkin untuk lebih memperkenalkan visi dan misi dokter, saya akan berikan waktu dokter untuk menyampaikan visi dan misinya. Dan saya apresiasi ya kepada panitia Musyab IDI Batam, karena setahu saya memang baru pertama kali ya dalam Musyab IDI Batam itu calon ketua diperkenankan untuk memaparkan visi misinya secara lebih detail. Ya, kalau dulu setahu saya hanya superficial saja. Ya, seperti itu. Baik, Dok, silakan, Dok, paparkan visi misi dokter. Terima kasih Dr. Wadi. Terima kasih juga panitia sudah memberi kesempatan. Adapun visi saya adalah menjadikan
ID Cabang Batam sebagai organisasi profesi yang mandiri, independen, solid, kuat, dan berwibawa dalam menghadapi era digitalisasi industri 4.0. Adapun misi saya, kami telah menyiapkan program kerja baru yang segar dan inovatif agar ID khususnya Batam siap menghadapi disruption khususnya bidang teknologi informasi yang menuntut kita siap menghadapi perubahan besar di era industri 4.0 dengan tetap mengutamakan kesejahteraan anggota, penghargaan atas profesi luhur dokter, dan berbagai kemudahan dalam administrasi profesi. Terima kasih atas doa restu dan dukungan teman sejawat. Izinkan saya memberikan pantun. Sebelum selesai saya membacakan visi saya ini. Dari pesisir Bali ke timur menuju Mamuju, bersama Bang Jegi, ID Batam makin maju. Hidup ID Batam. Iya, berarti ada Balinya juga duduk ya. Iya. Baik dok, terima kasih Dr. Zaini ya atas pemaparan visi-visinya. Nah tadi dok saya menyimak ya itu ada isu kesejahteraan ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga dari teman sejawat ya yang sebelum memang podcast ini saya minta masukan tuh dari beberapa teman sejawat kira-kira apa yang bisa kita sampaikan ya kepada calon ketua ID Batam. Nah mengenai isu kesejahteraan ini dok, kita kan pahami sekarang ini ada disparitas ya. Disparitas yang mungkin sangat jauh ya antara penghasilan dokter umum dan spesialis. Saya dengar ada dokter yang penghasilannya cuma 2 juta per bulan, ada dokter spesialis mungkin 1 M satu bulan. Nah kira-kira apa upaya dokter nanti kalau terpilih sebagai ketua ID Batam untuk menjembatani hal tersebut dok? Silakan. Poin pertama yang kita lakukan, bahwasanya bagaimana cara agar ada jalan untuk standarisasi gaji dokter, khususnya dokter umum. Karena yang permasalahan ini sekarang adalah di tingkat yang perifer, yang dimana komunitasnya itu dari ini adalah bagian dari dokter umum. Jadi yang poin pertama yang kita buat, bagaimana caranya untuk ada standarisasi gaji dokter umum. Itu yang pertama. Baru yang kedua, sebenarnya gebrakan yang saya buat ini, yang paling fundamental adalah transformasi IT-nya dok. Jadi rencana kita bahwasannya IT kita nanti akan berbasis sistem Android. Jadi dengan adanya sistem basis Android, jadi ini akan memudahkan dari berbagai aspek, termasuk aspek kerja, iklan yang mendampak nanti pendapatan untuk ID memudahkan dari anggota ID untuk mendapatkan pekerjaan dengan adanya sistem Android ini. Otomatisasi. Jadi bagi siapa yang dokter belum dapat pekerjaan, dengan adanya aplikasi Android, nanti langsung terkirim SMS atau WA langsung direct ke handphone dokternya. Juga di dalam aplikasi Android yang bakal kita buat, kita harapkan di situ nanti akan ada iklan. Yang iklan ini nanti akan berdampak positif untuk mereduksi iuran dari ID anggota. Jadi mungkin iuran ID anggota bagi beberapa teman sejawat yang spesialis tidak terlalu memberatkan. Tapi ada beberapa anggota dokter umum yang merasa keberatan. Tapi bukan berarti bahwasannya kita langsung memberikan diskon yang signifikan. Kita berupaya mencari bantuan sehingga bisa iuran tersebut direduksi yang meringankan dokter umum. Itu tentang masalah kesejahteraan dokter, baik itu iuran, standarisasi gaji, dan lowongan pekerjaan yang lebih smart, lebih gampang untuk didapatkan dokter. Nah, sampai saat ini di kalangan dokter umum ada grup namanya freelance. Di grup freelance ini ada 120 dokter
120 dokter yang berharap untuk mendapatkan kerjaan tambahan. Nah, jadi kita berharap nanti untuk freelance itu kita akomodir, kita mudahkan mereka mendapat kerjaan. Sehingga mereka semula mencari-cari, sekarang akan tersaji dalam bentuk aplikasi mereka. Mereka buka handphone, mereka aplikasi, tinggal pilih nih, mau kerja di mana. Lowongan pekerjaan masuk by handphone. Nah, tidak menunggu lagi telepon dari si anu, dari si anu, dari si anu, langsung di handphone aplikasi, ada kerjaan. Seperti itu. Oke, ya, ya baik dok, ya terima kasih atas penjelasannya. Jadi nantinya akan ada standarisasi gaji dok ya, untuk para dokter umum aja nih dok. Sampai saat ini dokter umum kan. Ya dok, makasih ya atas penjelasannya. Terus dok yang kedua ya, nanti sekarang ini kan kita pahami ya, memang dengan situasi politik di tanah air itu cenderung juga menimbulkan ketidaksolidan ya di antara anggota ID ya. Artinya mungkin karena beda pandangan politik dan sebagainya ya, tapi itu akan sangat mengganggu nantinya ya untuk soliditas ID ke depannya. Nah kira-kira bagaimana strategi dokter ya kalau nanti terpilih sebagai ketua ID untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu, bagaimana solusinya? Ini yang menjadi dilematis pada saya juga gitu. Saya berharap urusan politik, bukan saya bilang itu di nomor 2 kan, tapi kita harus pisahkan. Prioritas adalah organisasi kita, organisasi profesi kita, dengan menjunjung tinggi keluhuran dari organisasi profesi kita, dengan sumpah-sumpah yang sudah kita sebutkan, menganggap bahwasannya semua dokter seperti saudara kandung kita sendiri. Sehingga itu harus dijunjung tinggi, dokter. Jangan sampai isu politik membuat kita lupa dengan sumpah kita. Sehingga terjadi perpecahan di kalangan dokter, hilanglah soliditas kita. Mari kita tepiskan. Pandangan politik kita boleh berbeda, tapi ID ini sebagai rumah kita, tempat pemersatu kita, tempat kita bersilaturahmi sesuai dengan sumpah dokter yang kita junjung tinggi. Mudah-mudahan ini membuat terbukanya pintu hati dari semua dokter, khususnya dokter umum yang di KP dan di Batam ini, supaya jangan ada terpecah sama kita. Karena banyak permasalahan yang bakal kita hadapi. Kalau kita terpecah-pecah, terkotak-kotak, nanti masalah-masalah yang dihadapi, baik itu urusan internal di dalam negeri kita, ataupun dari luar negeri dokter asing yang masuk. Ini akan membuat kita jadi kalah dalam menghadapi situasional seperti ini. Begitu dokter. Oke, ya makasih dok. Oh ya, terkait juga dok nanti dengan apa namanya dok ya, mengenai perlindungan hukum dok, ya perlindungan hukum ya. Jadi selama ini memang di ID apalagi dokter juga sudah pernah ya untuk menjadi anggota BP2A ya tadi disebutkan nih. Nah yang mau kita tanyakan begini dok, kalau dokter itu menjalankan profesi sesuai dengan standar ya terkait dengan masalah sengketa medis, tentu ID leluasa membelanya ya. Tapi kalau misalnya nih ada teman sejawat kita yang bekerjanya tidak sesuai standar, tapi dia terkena masalah sengketa medis. Nah kira-kira pandangan dokter apakah terhadap anggota dia bagaimana? Yang tidak sesuai dengan standar profesinya dia mengerjakan itu. Dia mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan standar profesi. Iya. Kita harus analisa dulu. Iya. Apakah faktor yang membuat dia tidak bisa mengerjakan sesuai dengan standar medis tersebut? Jangan kita menjustifikasi bahwasannya SDM-nya yang tidak mampu. Seandainya pun SDM-nya tidak mampu, kita harus koreksi ke dalam. Bukankah itu tanggung jawab profesi kita? Membina, mengasih masukan, menginput ilmu untuk anggota kita supaya mereka bisa update. Nah, jadi kita harapkan bela dulu anggota, semaksimal kita. Nah, kasih arahan, kasih petunjuk, cegah dia supaya jangan berbuat kesalahan lagi.
Jangan kita blok dia, kita matikan karirnya. Itu adalah perbuatan salah. Kita menzolimin orang lain. Jadi bagaimana cara kita untuk berusaha merubah yang nggak bagus, diarahkan, diajarkan menjadi bagus. Itu dari saya. Oke, ya makasih dok. Kemudian mengenai kolaborasi dok, ya kita akan melihat juga ini kedepannya juga perlu berkolaborasi dengan pihak luar ya semacam itu. Nah tapi satu sisi ada pihak luar yang membuat regulasi-regulasi yang dirasakan merugikan anggotanya. Saya ambil contoh nih, salah satu contoh ya adalah mengenai izin praktek dokter yang sekarang ini kan harus dirukur persyaratannya. Kalau dulu kan boleh di rumah biasa boleh. Nah menghadapi hal seperti itu bagaimana kira-kira tindakan dokter kalau terpilih nanti menjadi ketua ID? Pertama kita harus tahu dulu titik permasalahannya. Apakah permasalahannya ini di dinas yang terkait atau di mana? Nah, inilah fungsinya rumah kita, rumah besar kita. Itu sebagai katalisator. Katalisator untuk memudahkan pekerjaan bagi anggotanya, untuk mensejahterakan anggotanya. Jadi setiap permasalahan yang menyangkut kesejahteraan anggota, ini kita harus akomodir, kita harus tampung. Jangan kita lepas tangan. Oh itu urusan pemerintah kok, nggak ada kepentingan kita. Oh itu urusan sudah ranah polisi, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Nggak bisa seperti itu. Dia ini anggota kita akomodir, kita harapkan ID atau rumah ini, rumah kita semua bisa sebagai katalisator menjembatani ini, memudahkan pekerjaan mereka. Itu dok dari saya. Ya, jadi dok mungkin perlu perjelas lagi dok. Jadi kalau seperti itu, apakah kita nanti menghadapi mungkin regulasi itu, bagaimana strateginya? Karena yang membuat kan pemerintah ini. Kita melakukan pendekatan ke pemerintah melalui dinas, kita duduk dengan wali kota. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Bagaimana untuk memudahkan ini? Oke, seperti itu. Ya, ya baik dok. Ya kemudian dok. Iya dok, yang berikutnya dok. Nah ini pertanyaan terakhir mungkin dok ya. Pertanyaan terakhir, banyak yang mensinyalir nih dok, mensinyalir bahwa langkah menjadi ketua ID ini adalah sebenarnya ada tujuan langkah batu loncatan ya untuk masuk ke dunia politik, ya semacam itu. Nah kira-kira pandangan dokter bagaimana? Persepsi orang kita nggak bisa blok. Ya. Dokter, bagi beberapa masyarakat atau teman sejawat kita mungkin berasumsi seperti itu. Ya. Tapi kita balik lagi, bagaimana proses cara pemilihan itu? Apakah cara pemilihan itu ada intervensi dari pemerintah? Atau ada intervensi dari pihak lain yang bernuansa politis atau tidak? Kalau menurut pribadi saya, sama seperti saya ditelepon oleh pendukung-pendukung saya. Mereka menceritakan tentang berbagai jenis permasalahan yang mereka hadapi. Mereka menelpon saya dan bertanya, apakah Dr. Jaini bersedia untuk memajukan, menyelesaikan apa yang aspirasi yang kami punya. Dukungan kami akan kami berikan ke Dr. Jaini. Yang saya dapat seperti itu dok. Jadi belum pernah saya ada wacana terpikir ini mau saya bawa ke dalam dunia politik. Okay. Itu belum pernah saya pikirkan. Sekalipun untuk saran saya pikirkan. Jadi apakah masyarakat ataupun dokter-dokter lain berpikir seperti itu menurut saya walau namanya dokter ya, hanya Tuhan yang tahu. Saya nggak terpikir sampai seperti itu. Ya baik, itu kan sinyalir ya dari beberapa teman sejawat kita ya, yang perlu juga kita
Artinya aspirasinya perlu kita kita jelaskan ya semacam itu. Baik Dr. Jenny, ya terima kasih. Mungkin sebagai penutup ada mungkin pesan yang mau disampaikan Dr. Jenny kepada sahabat INI Batam, silakan. Harapan saya semoga acara muscap ini berlangsung dengan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Kompetisi di dalam suatu organisasi itu adalah hal biasa. Dan tujuan kompetisi ini sama-sama berniat kita untuk membangun ini, membangun organisasi kita menjadi lebih baik. Janganlah kompetisi ini membuat jadi renggangnya nilai-nilai tali silaturahmi. Jadi harapan saya semoga acara muscap ini berjalan dengan baik dan sempurna. Saya ingin memberikan satu pantun terakhir. Baik, silakan. Bukit Ijang manis durian, Tanjak Melayu ada maknanya. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga. Semoga muscap ini Batam berjalan dengan sempurna. Nah, bersama kita bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih Dr. Zaini, luar biasa ya pantunnya. Baik sahabat INI Batam, demikian podcast kita dengan Dr. Zaini Saragih. Ya, semoga dengan podcast ini artinya bisa memberikan pencerahan ya bagi kita semua. Sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Ada ruangan, ada sekat, ada yang cair, ada yang padat. Muscap IDI semakin dekat, pilihlah pemimpin yang paling banyak membawa manfaat. Ya, terima kasih. Terima kasih.